Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Pagi ini, kita berada di Panaga Club Ceria Bandar Sebegawan. Ya, hari ini kita mengadakan acara Indonesian Day, kolaborasi antara Panaga Club dengan IPMI. Kita akan melihat persembahan menarik dari persembahan budaya, yaitu tarian dan juga angklung. Kemudian kita juga ada bazar yang menampilkan, mempersembahkan, menjual, mendisplay barang-barang produk Indonesia seperti batik. Kita akan menyediakan makanan khas Indonesia, yaitu seperti bakso, nasi kuning, nasi padang, dan macam-macam makanan-makanan keripik-keripik yang dari Indonesia. Juga akan menampilkan barang-barang produk-produk Indonesia seperti baju batik, baju kebaya, tas-tas khas Indonesia, dan juga peralatan-peralatan lainnya. Tentunya kami mengharapkan acara ini sukses, berkah, lancar sampai ke akhir acara. Kami persilahkan kepada para pengunjung untuk menikmati acara pagi ini. Halo, ini kita menyediakan berbagai macam craft dari ibu-ibu Indonesia yang jualan banyak. Ada yang tas batik, kemudian tas dari eceng gondok, lalu kalung-kalung dari Bali, kemudian juga ada mainan tradisional, earrings, dan juga pajangan-pajangan untuk di rumah gitu ya. Nah, ini kita ada yang sebagian ibu-ibu kirim langsung dari Indonesia gitu. Jadi ini kita dijual di sini sebelum kita open, bahkan di hari ini sudah banyak beberapa orang Indonesia dan orang asing juga book untuk beli produk craft ini. Okay, so here we have booth from Bandar, from IPMI. Yes, Bu Yanti. So what are you selling, Bu Yanti? This one I have many type of songkok. Yeah, this one special for Bruneian, I think. Yeah, this is very good and very nice. The quality is very good. Okay, what's the difference between Indonesian songkok? Because in songkok it's not only for Bruneian, right? Actually, we have also songkok in Indonesia and also in Malaysia they wear. What is the differences between Bruneian and Indonesian songkok? I think not much different, yeah, because almost the same. Only thing is Brunei. For Brunei is we call this hard, yeah, hard. In Indonesia mostly it can folding, yeah, kind of, yeah. Okay, so Indonesian songkok can be folded, right? So bapak-bapak can put it on the pocket, right? But for Bruneian songkok, we can put money here, no? Because in Indonesia songkok we can put money on the songkok for kenceleng, right? Oh, okay. All right. Handsome actually because very tough. Yeah. It's more elegant. Okay, looks good. Okay. This one bag from Lampung. I think with your. Okay, I got the Lampung bags because Ibu Yanti noticed that I'm wearing Lampung songket. Even though I'm not people of Lampung, but I wear Lampung because I love the pattern. I'm not really understand, Bu. Can you tell about the pattern? Is there any Lampung people here? Okay. So what I know from Lampung is just like I love the bling. And everything with gold, you see, gold and red color. Okay, is it handmade? Yes, handmade. Yeah. Okay. So this is handmade. If you have your Chanel bag or your LV bag, forget it because it's machine-made bag, right? It's not really cool. But this bag is handmade. So
it's yes. Oh, only $60 for handmade bags. Okay, so it's like Birkin. Birkin also handmade, right? So this is as classy as Birkin, Hermes Birkin. Yeah, Birkin Hermes costs like more than 100K, more than 10K, right? But this is only 60. You can own handmade, full handmade bags. Okay, right, like this. Okay, it will make you boost your performance boost up like this. Yeah, it will make you look like ibu pejabat. Yeah, using this. Okay. Okay, what else do you have, Ibu Yanti? Oh, this one I saw. I love it. Is it from Padang? Oh, okay. So we have Lampung. Now we have Padang. Okay, this is songket Padang as well, right? Okay, yeah. This is ATBM or handmade, right? Yeah, okay. Tenunan, yeah. So tenun, so it's one thread, like assembled to the another thread. So it's one by one. So for this Padang songket, maybe they make it for long, right? So one sheet of one man and one piece. And if you want to repurchase, you cannot because it's one of one, right? Sometimes if we want to buy again, the pattern is different, right? Yeah, okay. Thank you, Ibu Yanti. So we have this one, decoupage, right? Okay. Oh, okay. It's recycled plastic, so it's environmental friendly bags. Okay, it's really good for shopping. Yes. Ah, yeah, for swimming pool, yeah, because it's waterproof. Yeah. Yeah. Also, it has pore, right? So it can, the water will not be stuck here. Yeah, it's really good. Okay. It's also, as I know, the decoupage is also handmade, right? Yeah. Okay. There is a lot of handmade products here. You can visit the booths and you can buy some. I assure you, once you wear handmade products, you will leave all of the machinery because it's not cool anymore, right? So try to buy Indonesian handmade. It's really beautiful. We have Lampung, we have Padang, we have Jawa. Yeah, we have Jawa. Yeah, we have to do. Okay. Okay, thank you, Ibu Yanti. Let's move to another booth. We have here 4 beautiful girls who always running when they see me. Okay, Ibu Meita, what are you selling here? I'm not selling. I'm helping others. Okay. What are you helping here in selling other people's stuff? Selling other people's stuff. Necklace and batik bag, belt, traditional mostly from Bali, and necklace from West Sumatra. And we have sold all of the traditional skirts. It's like mostly bought by the foreigners. And batik bags here, clutch, traditional clutch, and scarves. Where is the MC? Hello? Because she's my classmate, so I leave her. I don't care. Okay. Which one is the best seller here now? The skirt one, it's sold all of the stocks already. Bu Dewi. She's cheating. She knows the market, right? She brings the same what they want. Okay. Another side is already mentioned, right? Already mentioned. Okay. Thank you very much. Mbak Icha, do you bring your
juice because we have entrepreneur here. You sell your organic juice, right? No. Okay, so next year you bring your product, okay? Insyaallah. Okay. So next booth, this one is samples, right? Okay, samples. So we have food stall here. Okay, Ibu. Okay, Bu Anne, hello. Hello. Ibu, what are you selling here? You can describe to the camera because yeah. Okay, you can talk with Indonesia. Ibu jualan apa? Jualan ada bolet Pak, ada bolet dari Bandung, ada tape ketan, ada botok, ada nasi rendang, ada gepuk, ada batagor. Ini yang jual. Kami jualan ada batagor frozen, ada gepuk frozen, ada pepes ayam, ada jamur, ada brownies, ada botok, lalu ada nagasari, ada tape uli, ada tape manis, itu tape ya? Tape ketan. Ini ada pisang hijau dari Makassar. Lalu kita jual bakso tetelan, ada lemper ayam, bugis, ada kue lumpur dan pukis. Juga ini namanya Mustafa. Ibu-ibu kalau nggak tahu Mustafa boleh kesini ya tanya ya. Lalu ada es mambo, ada es mambo. Apalagi ya? Ada donat coklat. Ada wonton kuah. Ada nasi rendang dari Padang yang jualannya, yang bikinnya langsung orang Padang. Gitu Pak. Ada. Ding-ding Mbak, ding-ding. Apalagi ya? Sudah ya? Oke Ibu, ini kesempatan untuk menyampaikan atau mempromosikan. Siapa? Monggo yang ingin menyampaikan. Mungkin boleh diceritakan dulu sebelum ke produknya itu organisasi IPMI itu didirikan atas dasar apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. IPMI singkatan dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, dan alhamdulillah di Brunei ini adalah salah satu persatuan masyarakat ataupun kumpulan yang diakui oleh negara Brunei Darussalam. Yang sebenarnya hanya ada dua, yaitu Permai dan IPMI. Dalam IPMI sendiri, seperti namanya tadi, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, yaitu terdiri dari ibu-ibu muslimah yang sedang dan sudah ada dan ingin mengembangkan bisnis, dan juga yang masih belajar. Jadi yang di dalam IPMI itu bukan semua sudah mempunyai bisnis yang sudah wah, bukan. Tapi alhamdulillah kami dikumpulkan dalam satu wadah. Jadi yang belum, yang sedang, yang sudah, dan yang sudah melampaui itu bersatu, mengenalkan, mengembangkan, dan mempromokan produk masing-masing anggota IPMI. Dan anggota IPMI sendiri diketuai oleh Haja Senayanti, dan beliau di sana. Halo Ibu, ibunya masih sibuk. Jadi untuk ini juga Ibu UKM-nya Ibu Mega, tapi beliau malu-malu mengenalkan produknya. Jadi produknya ada beberapa, sebenarnya banyak. Ini adalah semua yang membuat adalah ibu-ibu IPMI. Ada salah satunya ialah bawang goreng crispy. Ini dibuat oleh dua anggota kalau tidak salah. Ini dan ini ada dua. Bawang merah ya, bawang merah goreng, bawang putih goreng. Ini yang membuat ibu ini, yang ini Ibu Titin. Yang sana Ibu Iif, mana Ibu Iif? Ibu Iif udah hilang. Ini juga, ini cumi ya?
Nah, ini yang punya produk nih, coba kenalkan, saya nggak tahu. Oh, ini Ibu Lastri. Ibu Lastrinya kemana ya? Oh, Ibu Lastrinya malu-malu juga. Ini cumi asin sambal hijau pedas. Jadi dijamin wow karena beliau orang Madura, pecinta pedas. Pandai bikin jamu juga. Dan ini sama ini Pak ya. Ini bubur ketan hitam. Ini yang dibuat oleh Ibu Fitri. Ini orang baru juga di IPMI. Alhamdulillah ini masih boleh nyaman, tidak terlalu manis dan tidak terlalu asin. Yang ini bakso ya, bakso frozen oleh Ibu Titin. Ini juga handmade, beliau sendiri yang membuat. Kalau yang ini langsung dari Indonesia. Ini dibawa langsung dari Indonesia. Ini ada basreng, ini ada apa nih ya? Keripik tempe. Keripik pengkeripikan. Yang ini kacang asin sama ini bawang goreng. Yang ini juga sambal cumi. Ini dibuat oleh Ibu Yanti kalau nggak salah tadi ya. Dan ini juga langsung dari Indonesia yang dibawa oleh Ibu Yugi. Ini kentang Mustafa. Ini dibuat oleh siapa ini ya? Ibu Tuti. Ini Zuhairah Zahra Kantin. Ini alhamdulillah sudah ada kantinnya. Ini juga sudah ada warungnya, restorannya. Yang mana lagi ya? Sekarang ke biskuit. Ini biskuit. Kalau di sini biskut. Kalau di Brunei biskut. Jadi agak kebiasaan ya, Pak. Ini biskut apa ini ya? Kastengel ya? Biskuit kacang apa kastengel ini? Kastengel ini. Yang ini kastengel lidah kucing. Jangan lidah buaya ya, soalnya nanti dimarahin sama tanaman. Ada sendiri. Jangan juga lidah masing-masing, nanti nggak bisa merasakan. Ini dibuat oleh Ibu Iif yang punya kantin juga restoran. Apa restoran namanya ya? Warung Hijau. Warung Hijau. Dan sering juga catering. Daun hijau itu Ibu Ratih lain lagi, itu pun anggota kami tapi beliau untuk ini nggak ada nyimpen barang di sini. Warung hijau di sekarang kantinnya di Muara. Kantin di Muara dan alhamdulillah buka baru di mana tuh? Brakas. Enak. Ini kue mur ini siapa ya? Oh ini nastar. Ini siapa punya ya? Oh ini Baif semua. Oh Baif, masya Allah. Banyak berarti produknya Baif ya. Kalau yang di sana dari Indonesia langsung. Terima kasih Pak, itu saja yang bisa. Bagus sekali, terima kasih memperkenalkan produk-produknya. Mungkin sedikit bertanya saja. Kalau yang masih belajar berusaha, apakah harus punya izin dulu untuk berusaha di Brunei ini? Kalau yang lagi berusaha, memang kalau untuk berjualan secara legal terbuka harus ada izin. Dan untuk makanan termasuk dalam kategori yang agak harus memenuhi beberapa rules karena harus ada sijil halal dan sebagainya. Jadi pertama dulu syarikat dulu, harus ada syarikat. Selepas syarikat harus mohon izin di Brunei untuk menjual secara legal. Kalau yang di IPMI ini untuk intern ya. Kalau yang untuk IPMI kan masih sedang. Jadi yang sedang ini dirangkul oleh yang sudah. Jadi yang sedang-sedang dan masih belajar ini dirangkul oleh yang sudah untuk bisa mempromokan. Nah kalau sudah diterima, alhamdulillah sudah bisa banyak yang menerima. Kami ajari dulu seperti ini dan insya Allah bisa berdiri sendiri. Jadi prosesnya seperti itu. Terima kasih, bagus sekali. Berarti di IPMI ini ada model coaching ya, coaching kepada saudara-saudara atau kawan-kawan yang sedang atau akan belajar berusaha. Terima kasih sekali Ibu. Semoga usahanya semakin lancar, organisasi semakin sukses,
dan tentunya semakin berkah buat keluarga dan bangsa Indonesia. Terima kasih. Kita beralih ke meja pariwisata. Ibu, mungkin boleh diceritakan apa yang dipromosikan pada hari ini. Selamat siang Bapak Ibu pengunjung. Jadi kami dari KBRI Bandar Sri Begawan hadir di sini untuk ikut meramaikan acara Indonesian Day. Di sini kami promosi pariwisata Indonesia. Jadi bagi pengunjung ataupun yang mau berkunjung ke Indonesia boleh tanya-tanya ke booth kami, di mana mungkin preferensi lokasi yang sesuai dengan kesukaan mereka atau hobi mereka boleh ditanyakan ke kami, atau mungkin juga terkait peraturan-peraturan yang mungkin banyak warga asing juga di sini boleh ditanyakan juga ke kami. Begitu Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Menyambung tadi yang disampaikan, kalau pariwisata Indonesia itu yang menjadi andalan itu pada saat ini di lokasi di mana? Terima kasih. Saat ini memang fokus kami itu di Labuan Bajo, Bapak. Ya, itu memang sedang tahun ini memang menjadi destinasi utama yang dipromosikan dari Kementerian Pariwisata Indonesia juga. Dan kami banyak, mungkin tahun lalu kami sempat membawa influencer, juga ada warga Brunei juga untuk hadir di Labuan Bajo. Terima kasih. Ya, Labuan Bajo. Mungkin bisa dielaborasi lagi, di Labuan Bajo itu yang ditawarkan wisata itu apa saja? Dan kira-kira Labuan Bajo, wisata Labuan Bajo itu cocok untuk kalangan turis tertentu atau bagaimana? Untuk di Labuan Bajo itu bisa untuk semua kalangan Bapak. Jadi kebanyakan warga asing yang dari barat itu memang menyukai kayak seperti snorkeling, diving, juga naik kapal pinisi itu menjadi pengalaman baru bagi mereka. Juga untuk yang suka trekking atau hiking, ada Pulau Padar namanya. Mungkin fotonya ada di depan. Ya, itu populer, sangat populer saat ini. Terima kasih. Selain Labuan Bajo, wisata di mana lagi yang mungkin belum begitu dieksplorasi tapi memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan lagi? Kalau itu sih banyak ya Pak di Indonesia ya Pak. Contohnya di sini ada dari Danau Toba, ya itu di Medan, kemudian Pulau Seribu, itu juga sebenarnya dekat dengan Jakarta, tapi banyak yang belum pernah atau belum dengar tentang Pulau Seribu juga. Kemudian di sini juga ada Makassar, itu juga salah satu destinasi yang mungkin bisa jadi favorit juga. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir mungkin, di bulan apa waktu yang paling bagus untuk mengunjungi Labuan Bajo? Mungkin dari Agustus sampai November itu lebih baik. Alamnya, jadi itu nanti akan hijau karena sebelumnya biasanya kan gersang karena panas. Ya, itu nanti akan langsung berubah. Jadi Pulau Padar itu langsung berwarna hijau sampai November. Terima kasih. Ini adalah informasi yang sangat berharga, karena jangan sampai turis dengan high ekspektasi sampai sana ternyata waktunya tidak pas. Ya, terima kasih sekali. Kami dari Indonesian Section sangat berterima kasih kepada pihak KBRI
yang hari ini berpartisipasi, mendukung dan juga membantu mensukseskan acara Indonesian Day hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih. They ask the brochures and then they ask the places to visit in Indonesia. I saw a lot of foreigners like want to go to Labuan Bajo and Raja Ampat. What do you think and what do you want to promote here in Indonesia Day? Yeah, okay. Yeah, mostly tourists from abroad know about Bali. But so we need foreign tourists to know more about Indonesia because we have a lot of more of destinations, beautiful destinations apart from Bali, like Labuan Bajo, Lake Toba, Likupang, Wakatobi. In fact, we have what we call super priority destinations. So this is new destinations, super priority, that is not Bali. So we have, it's as I mentioned, Lake Toba in North Sumatra, Labuan Bajo, and then Likupang in North Sulawesi. And the other one, it doesn't cross my mind right now. So we have 5. We have. No. Yeah, Banyuwangi is now starting to be famous. Yeah. In fact, we have a lot of places. One of the very nice place for people who loves hiking and also who loves to see a beautiful sunrise. And also, if they like spiritual journey, they can also visit Mount Bromo. So yes, Bali is beautiful, but in Indonesia it's much more than Bali. That's what we like to tell those who come here. Thank you. Okay, thank you, Pak Timbul. I have a lot of Chinese friends in Singapore. They visited Bromo. My husband is from Malang, so yeah. When I married with my husband, I think Bromo not that famous for foreigners, right? But when I heard from my international friends, they suddenly aware of Bromo. They visited Malang like for 3 or for 4 days before they go to Bali or to Labuan Bajo for diving and snorkeling. So how did you make it happen? So like, how did you promote Bromo? When I was married with my husband like 9 years ago, it's still not really famous for foreigners, but now Bromo is really famous. Yeah, so with Instagrams, with social media. So like if you follow lately, there's another destination apart from Bromo, Mount Rinjani. It's also very famous for young. Rinjani is Java, yeah? I think it's Java, yeah? It's Bali. No, Kintamani is Bali. Oh, Lombok, yeah. So I have to read more. Yeah, so now it's very famous for young climbers from abroad. Like now we have more foreign climbers than Indonesians. So, but it's just lately, after many people post their visits on Instagram. So like Mount Bromo is also another place that benefits from social media. So, but of course, like people like us, wherever we are, we can promote, but of course, as I said, there are so many beautiful places in Indonesia, so sometimes we cannot promote individually. Yeah, thank you. Thank you, Pak Timbul. Thank you very much for promoting beautiful places. Because in Indonesia, it's not only Bali, right? And Indonesians see Bali like, there is a lot of more beautiful islands actually in Indonesia. You can visit. So, okay. Selamat siang Ibu. Ini kita pengen mendapatkan informasi mungkin dari bagian kasir
bisa sharing bagaimana antusias dari pengunjung hari ini yang menikmati dan juga membeli produk-produk yang ditawarkan di Indonesian Day hari ini. Apakah termasuk banyak atau bagaimana? Kalau berdasarkan nominal ya Pak, nominal yang kami terima sampai siang ini itu bisa sekitar lebih dari 1.500 yang sudah masuk di kasit. Ya, jumlah pembelian juga cukup banyak, sudah bahkan dari 6 buku nota yang kami sediakan sudah habis semua. Gitu ya, alhamdulillah dari booth-booth juga kayaknya juga banyak yang terjual gitu. Kebanyakan sih makanan ya, tapi dari craft juga nggak kalah banyaknya. Terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini penjualan masuk kategori laris ya. Terima kasih. Kalau kira-kira dari pembeli itu apakah banyak dari pembeli yang orang asing di sini atau bagaimana? Dari kira-kira saja. Kalau pembeli sih kayaknya masih kebanyakan dari orang Indonesia sendiri. Kalau dari orang asingnya banyaknya tuh yang craft gitu. Kalau makanan ada kayaknya yang orang Brunei atau Melayu gitu Pak ya. Kalau sama makanan Indonesia lebih banyak. Terima kasih Ibu, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan semakin ramai, please. Mudah-mudahan semakin ramai dan semakin sukses. Terima kasih Ibu. Okay. Thank you Egrim for coming to this Indonesian section. Before we start, can you introduce yourself, your name and where you are coming from, and how do you find this Indonesian section today? Hi Haris, thank you so much. I'm Aygrim from Kazakhstan, and already yesterday it looked very beautiful with woven plants. So yesterday I already booked some items, and today it looks amazing. Waiting for the angklung, yeah, the instrument in your house as well. Performance to see. It's looking fantastic, so much effort, so beautiful, so detailed. This summer I'm going to Indonesia as well. So yeah, looking forward to it. Okay, thank you so much, Egrim. So far have you been to Indonesia? I have been to Bali last year or year before. But this year again we go to islands, but via Jakarta. Where are you going to go? We're gonna go to Komodo, Labuan Bajo. Okay, so Labuan Bajo, yes, is one of the kind of the most popular tourism place nowadays, and also get a lot of promotion. So thank you so much for your appreciation, and I hope that you enjoy the Indonesian Day today. Thank you. Terima kasih.